Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu-ibu sekalian, para penggiat pendidikan, para orang tua, para pemerhati pendidikan, para guru, para siswa dan lain sebagainya yang terlibat dalam pemerhati pendidikan anak. Tentunya pendidikan terhadap anak itu adalah merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pihak orang tua, pihak guru, maupun pihak pemerintah maupun lingkungan masyarakat sekitar. Salah satu yang terjadi masalah yang akhir-akhir ini, bahkan sejak dulu terjadi, itu adalah terkait dengan masalah bullying ataupun perundungan. Apa itu bullying atau perundungan? Perundungan itu adalah perilaku kekerasan yang agresif dan menimbulkan permusuhan antara dua pihak, perilaku ataupun korban, serta dilakukan itu secara berulang. Ini sebagai bentuk perilaku negatif tentunya, dan perilaku ini dilakukan secara fisik ataupun verbal, baik secara langsung, tatap muka, ataupun secara tidak langsung. Berikut saya bacakan itu terkait dengan fakta, ya, fakta yang terjadi bahwa di Indonesia itu masih sangat rentan ditemukan perilaku bullying di kalangan remaja. Salah satu lembaga hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia itu melaporkan sebesar 20,62% siswa sekolah itu dan baik siswa SMP maupun siswa SMA itu mengalami bullying itu sebesar 24% pada laki-laki dan 17,40% pada perempuan. Analisis dilanjutkan oleh Mubashiroh dan kawan-kawan. Ini tentunya dari hasil survei ini sangat mengejutkan, ya. Kenapa? Karena hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Indonesia itu masih rentan terjadi bullying. Oleh sebab itu, perlu kita pahami terlebih dahulu pada sesi yang berbahagia ini, apa itu bullying dan bagaimana cara kita untuk terhindar dari yang namanya bullying, ataupun kita sendiri baik sebagai orang tua misalnya kan di lingkungan rumah tangga, ataupun bagi guru di lingkungan sekolah, ataupun bagi masyarakat di lingkungan masyarakat, untuk tidak melakukan perilaku yang sifatnya itu membuli sehingga terjadi perundungan terhadap para remaja, para generasi bangsa. Kenapa? Karena efeknya tentu ini akan bermasalah di kemudian hari, di ketika siswa itu sering terjadi pembullying ataupun perundungan. Saya bacakan sedikit penjelasan apa yang dimaksud dengan perundungan, bahwa perundungan itu adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, dan psikologis oleh seseorang terhadap orang yang merasa tidak berdaya. Salah satu ciri khas perundungan atau bullying itulah ketidakseimbangan kekuatan yang dimiliki pelaku dan korban perundungan. Kalau kita lihat dari bentuknya, bahwa bentuk itu bisa dalam bentuk menghardik, itu termasuk perundungan, kemudian berteriak, membentak, mengolok-olok, mencela, menghina, mempermalukan, memaki, dan bergosip terhadap orang lain sehingga orang lain menjadi terbuli. Inilah yang diantara yang bisa menyebabkan terjadinya perundungan. Selain verbal, perilaku perundungan juga melakukannya secara fisik. Bahkan ini bisa menimbulkan luka sekaligus trauma yang mendalam bagi korban. Ya, perlu juga kita pahami bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah perilaku bullying. Ya, Bapak Ibu sekalian, perlu kita pahami bagaimana strategi ataupun hal apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying. Baik, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan itu adalah tunjukkan prestasi. Tunjukkan prestasi. Sebagai seorang orang tua, bagaimana dia bisa memuji anaknya, bisa mensupport anaknya untuk menunjukkan prestasi apa yang bisa dia tunjukkan. Kepada guru di sekolah juga demikian. Semua anak itu unik,
Semua anak itu tentu mempunyai keunikannya masing-masing, kelebihannya masing-masing, dan dari masing-masing keunikan tersebut harus mampu kita dorong supaya bisa ditunjukkan prestasi. Kemudian berikutnya itu jalin pertemanan dengan banyak orang. Ini sering juga terjadi perundungan. Orang sering menyendiri, melamun sendiri, mengurung diri di kamar, dan susah bergaul, bahkan takut dia bergaul. Tentu ini ada masalah secara kejiwaan atau psikologisnya, maka jalin pertemanan dengan orang banyak itu merupakan salah satu hal untuk mencegah terjadinya bullying. Kemudian sering juga terjadi di kalangan remaja ataupun di kalangan siswa, pendidik, peserta didik, itu tumbuhnya rasa tidak percaya diri. Maka salah satu untuk mencegah sifat bullying adalah itu dengan menumbuhkan rasa percaya diri. Pede saja kan terhadap apa yang ingin kita lakukan, percaya diri. Walaupun kita mungkin siswa tersebut belum terlalu mampu untuk melakukan hal tersebut, tetapi harus ditunjukkan sikap percaya diri supaya tidak terjadinya bullying. Tidak terpancing untuk melawan. Ada masalah kadang-kadang kan terjadi pertikaian antara seseorang, antara dia dengan kawannya, antara kita dengan orang lain. Maka salah satu langkah yang bisa kita tempuh adalah untuk tidak melawan, tidak terpancing melawan. Jika orang sudah terlalu keras, maka silakan kita melunak, melemah. Ya kan, untuk apa dilawan? Apalagi terhadap hal-hal yang tidak penting, maka jangan terpancing untuk melawan. Kemudian berikutnya, jadikan bullying itu sebagai penyemangat untuk sukses. Perlu ditanamkan kepada diri kita bahwa ketika ada orang lain membuli kita, misalkan seolah-olah dia merendahkan kita, maka jangan terpancing dengan kata-kata tersebut, tetapi justru jadikan kata-kata yang dilontarkan tersebut sebagai penyemangat untuk kita sukses. Kemudian jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Biasa saja. Ada orang membuli, ada orang menghina, mengkritik, ya kita harus positif saja. Menunjukkan sikap, jangan menunjukkan sikap takut ataupun rasa sedih. Dan yang paling ini adalah laporkan kepada pihak yang berwenang. Jika memang sikap bullying itu sudah kelewatan batas dan sulit untuk dimaafkan, ataupun ada hal-hal lain, misalnya sudah terjadi kekerasan fisik, maka silakan dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Oke ya, itu beberapa penjelasan yang mungkin bisa kita pahami dan bisa menjadi sebuah pengetahuan bagi kita bersama. Saya ulangi kembali bahwa bullying ataupun perundungan itu adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik ataupun sosial, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok. Maka oleh sebab itu, kepada kita bersama, baik kita secara individu ataupun kita secara kelompok, untuk menghindari yang namanya bullying, agar kita tidak membuli orang lain, dan jika kita temukan ada orang lain membuli, maka tentu kita harus mencegah supaya tidak dilakukan bullying tersebut. Insya Allah dengan saling mensupport dan tidak saling membuli, maka rasa ataupun perasaan positif, sikap positif, dan perilaku positif ini akan senantiasa terus kita lakukan ke depannya. Baik, demikian saja penjelasan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri dan kepada para sahabat-sahabat yang mendengarkan video ini. Dan terakhir, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.